Ya, kita masuk di segmen terakhir dan masih bersama Pak Musni Umar. Pak Musni, ini kalau kita bicara soal tadi ada Pak Haji Yahya dan juga ada Pak Heru yang menyampaikan beberapa hal. Pak Haji Yahya itu sebetulnya menyampaikan dukungan sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Musni, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu tidak menjangkau, tidak menyentuh semua kalangan, itu sebetulnya kan. Dan Pak Heru juga menambahkan karena tidak menyentuh itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang pemahamannya mungkin masih sangat kurang. Dan itu menjadi celah bagi kelompok-kelompok tertentu, apapun itu, untuk masuk ke sana, merekrut mereka dan mengambil keuntungan dari sana. Nah, lalu apa yang harusnya dilakukan sebetulnya Pak Musni untuk, ini kan fenomena bukan yang hanya baru, ini sudah lama sekali terjadi, dan pola-pola rekrutmen mereka juga sebetulnya sudah diketahui oleh pemerintah, gitu. Nah, ini harusnya bagaimana menurut Anda? Ya, kalau menurut saya semua institusi pemerintah itu sendiri harus didayagunakan untuk terjun langsung ke masyarakat. Kalau perlu itu ya door to door, dari rumah ke rumah menyampaikan. Tentu kalau Kementerian Agama itu tentang ajaran agama kan, mereka harus bersama dengan masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing lah. Bidang masing-masing ini kementerian-kementerian bisa berperan terjun ke masyarakat. Dan itu yang memang tidak dilakukan. Semua dilakukan dalam bentuk formalitas itu, dalam bentuk ini upacara-upacara apa semua. Rakyat itu tidak butuh yang seperti yang dibutuhkan itu adalah bagaimana menyentuh pada mereka. Kalau bidang keagamaan, mengajarkan ajaran agama sesuai yang diperlukan. Nah, karena ini ada kekosongan yang saya sebutkan missing link itu, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok yang sebenarnya itu lawan dari pemerintah, yang tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan pemerintah, kemudian mereka memanfaatkan itu untuk datang menyapa pada masyarakat, melayani masyarakat. Ya, yang terjadi ini sebetulnya pemerintah tahu tapi tidak sadar, atau pemerintah tahu tapi tidak mau sebetulnya untuk menjalankan. Karena kalau kita ngelihat contoh yang disampaikan oleh Pak Heru ini menarik, misalkan banyak partai-partai politik yang berasaskan agama Islam terutama, itu justru pejabat-pejabatnya tidak memberikan contoh teladan, itu satu. Terus ada tayangan-tayangan televisi yang tidak pantas tapi dinikmati oleh semua orang gitu kan. Nah, ini kan menarik sebetulnya. Ada sesuatu yang menurut masyarakat kok kayak begini tapi dibiarkan. Ya, sebenarnya kalau menurut saya pemerintah bukan membiarkan hal itu. Ini apalagi di era otonomi daerah. Apa yang disampaikan presiden itu belum tentu dilaksanakan bawah ini, karena gubernur punya agenda sendiri, apalagi partainya sendiri, wali kota punya, bupati punya agenda sendiri. Jadi sesungguhnya kalau apa yang disampaikan presiden itu selalu langsung bergetar ke bawah dan dilaksanakan. Dalam praktek kita sekarang ini itu tidak jalan, Pak. Jadi kemudian diisi oleh kelompok-kelompok yang anti pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama, tokoh-tokoh pendidik ini dia jalan kalau ada yang bayar kan, Pak. Nah, ini tidak ada lagi semangat untuk melayani masyarakat dengan swadaya dan kemampuan sendiri. Sesungguhnya yang bisa melakukan itu teman-teman dari Kementerian Agama. Kementerian Agama itu mereka kan digaji. Kalau ulama itu nggak ada gajinya kan, Pak. Jadi mereka digaji, sudahlah mewakafkan sebagian waktu mereka itu, bukan yang bayar mereka datangi, justru yang tidak bayar pada mereka datang. Dan saya sesungguhnya di komunitas-komunitas di Jakarta ini, komunitas di Jakarta, saya bilang kalau yang ngundang pemerintah harus bayar karena ada gajinya, itu ada anggarannya. Tapi rakyat jelata saya bilang nggak usah bayar pada saya, dan itu saya layani, saya datang, Pak. Saya datang. Misalnya di tempat saya di Universitas Ibnu Khaldun itu ada 205 orang yang kita kasih gratis, tidak bayar apa-apa, sekolah di situ, Pak. Itu artinya apa? Kita berusaha melayani masyarakat itu untuk membangun Indonesia yang lebih baik, terutama mencerdaskan pada mereka. Tapi yang lain itu betul-betul sekarang ini, di era sekarang ini, pokoknya siapa yang bayar dan yang lebih besar membayar mereka, itulah yang dia datangi. Semua lah. Akhirnya apa? Masyarakat tadi itu tidak terlayani, maka kemudian masuklah aliran-aliran yang disebutkan aliran sesat itu untuk melayani mereka. Ini kan mereka itu mendekati calon, kalau boleh kita bilang korban gitu calon korban dalam tanda kutip, itu kan intensif, Pak. Nggak mesti sekali, Pak. Itu bukan sekali terus berbulan-bulan, tapi dia sering kali melakukan itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para calon korban ini supaya akhirnya
kalau boleh ini dikatakan menggunakan kata terjerumus tadi, apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama itu memperkuat keluarga. Jadi keluarga itu sebagai ini apa saya katakan itu sebagai miniatur negara gitu. Ini ya bahwa mereka harus memperkuat. Tapi yang diperkuat itu tidak hanya pemahaman keagamaan, juga pendidikan dalam arti secara keseluruhan. Selain itu juga ekonominya itu. Nah, ketiga-tiganya itu untuk rakyat bawah itu ekonominya sangat lemah, kemudian selain ekonominya lemah, pendidikan umum, pendidikan keagamaan rendah. Jadi inilah sasaran empuk bagi mereka. Dan biasanya juga banyak keluarga-keluarga yang orang tuanya juga tidak terlalu mempedulikan. Betul, tidak mempedulikan. Betul sekali. Nah, selain itu karena untuk merubah keadaan ini tidak bisa mengandalkan rakyat jelata, maka kemudian mereka mengarahkan perhatian mereka bagaimana memberdayakan, bagaimana merayu, bagaimana memperdayakan kalangan terdidik itu, dan itulah kemudian digarap itu mahasiswa, kemudian orang-orang cendekiawan yang pemahaman keagamaannya rendah, dan itulah yang tapi semangat keagamaannya tinggi, dan kemudian itulah yang menjadi basis mereka untuk mewujudkan apa yang mereka impikan. Pak Musni, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih banyak.